Assalamualaikum ananda semuanya, apa kabar antum semua? Insyaallah semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, antum semua, Ustazah kangen sekali sama antum dan kita lihat lapangan ini juga sangat menunggu canda tawa dari antum semua. Nah, untuk itu semoga corona ini cepat berlalu dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, hari ini kita akan ada materi tafsir. Untuk itu tetap simak ya di video ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya Nanda semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, next kita lanjut. Pembahasan kita kali ini mengenai hukum non mati atau tanwin. Ya, bagian anak ustazah yang kelas 4, 5, 6 itu udah dapat buku tahsin. Nah, kita ulang bahasnya dari hukum non mati atau tanwin. Nah, yang pertama, hukum nun mati atau tanwin ini ada 4. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, dan ada iqlab. Nah, dalam idgham nanti ada terbagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama ya. Oke, yang pertama kita akan bahas hukum nun mati izhar. Oke, mudah-mudahan nampak ya. Izhar ini artinya adalah jelas, jadi kita membaca hukum nun mati atau tanwinnya tadi bertemu dengan huruf berikutnya dalam keadaan jelas. Nah, pengertian izhar adalah apabila nun mati atau tanwin itu ada fathatain, kasratain, dan domatain. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau tidak ingat, Ustazah ulang ya. Nah, hurufnya yang pertama hamzah atau alif. Kemudian apa lagi? Ha, huruf H. Kemudian huruf ain. Kemudian huruf H. Kemudian huruf Gha. Dan terakhir huruf kha. Oke, kita ulang ya sekali lagi. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ada 6 huruf izhar. Nah, gimana Zah cara bacanya nanti ketika kita ketemu dengan huruf izhar ini? Nah, Ustazah contohkan cara bacanya. Misalnya anharun. Anharun. Tidak kita baca anharun. Anharun, tidak kita baca dengung. Jadi izhar ini artinya jelas, bunyi H setelah nun matinya itu kita baca jelas. Begitu juga dia nanti kalau bertemu dengan huruf tanwin. Oke, next, hukum nun mati atau tanwin berikutnya adalah idgham. Nah, idgham ini ada terbagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Berarti memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-hurufnya. Jadi huruf idgham bi gunnah ini nanti ada 4 dan idgham bila gunnah ini ada 2. Nah, idgham itu bi gunnah itu artinya memasukkannya dengan kita membacanya dengan dengung. Sedangkan bila artinya tidak. Kita tidak membacanya dengan dengung. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4. Yang ingat siapa? Langsung aja ya.
hurufnya ada mim, nun, waw, dan ya. Oke, ada mim, nun, waw, dan ya. Nah, kita ulang kembali. Idgham bi gunnah artinya memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang 4 ini. Bi gunnah artinya berarti kita baca dengan dengung. Contohnya, kita kasih contoh untuk idgham bi gunnah ini. Misalnya huruf ya. Contoh ayatnya, ayyakulu, alif, nun, an, tulisan sebenarnya an yakulu, kita masukkan bunyi nun matinya tadi ke dalam ya. Jadi nun matinya ini itu tidak kita baca lagi. Jadi kita fokus ke huruf berikutnya, huruf ya-nya. Maka bunyinya menjadi ayyakulu. Kita bacanya dengungnya 2 harokat. Jangan lupa kita gunnahkan, kita dengungkan. Nah, sering terjadi kesalahan dari Ananda semuanya, itu cara bacanya tidak dibaca dengung. Kemudian contoh lain, kita kasih contoh 2 aja. Contohnya huruf waw. Min waraihim muhit. Misalnya, miu itu kita baca dengung. Sebenarnya kan tulisannya dalam Al-Qur'annya min. Maka nun matinya itu tidak kita baca, langsung kita masukkan bunyi waw ke dalamnya. Makanya bunyinya menjadi miu gitu. Oke? Next, ngerti ya insyaallah. Kita lanjut ke idgham berikutnya. Next, kita masuk idgham, kebalikan dari idgham bi gunnah adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah dengan tidak dibaca dengung. Apa saja hurufnya? Nah, ini hurufnya ada 2 saja. Oke, ada huruf lam dan huruf ro. Lam, ro. Hanya 2 huruf dari idgham bila gunnah. Seperti pengertiannya tadi, idgham bila gunnah berarti kita tidak membacanya dengan dengung. Nah, kita contohkan min rabbikum. Min tulisannya min rabbikum. Jadi nun matinya tadi tidak kita baca, langsung kita masukkan bunyi ro menjadi min rabbikum. Jadi kebanyakan huruf-huruf setelah nun mati atau tanwinnya itu ditasdidkan, dibacakan ditasdidkan, min rabbikum. Oke, satu aja contohnya, banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Ananda bisa cari ya, nanti Ustazah kasih tugas. Next dulu ya, kita lanjut. Hukum nun mati berikutnya adalah ini dia, iqlab. Iqlab ini artinya merubah atau mengganti ya, mengganti bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim. Oke, hurufnya apa aja? Dia cuman punya 1 huruf, yaitu huruf ba. Ba. Ini kita contohkan misalnya dalam ayat tulisannya min ba'di, tapi karena dia iqlab, bunyi nun matinya diganti atau berubah menjadi bunyi mim mati. Karena nun mati ketemu dengan huruf ba, maka bunyinya menjadi mim ba'di, bukan min ba'di. Dan jangan lupa kita baca dengung, mim ba'di. Dan cara membacanya itu tidak terlalu kita rapatkan bibir kita. Agak ada seolah-olah 1 kertas bisa diselipkan di dalam antara bibir atas dan bibir bawah. Mim ba'di. Oke? Banyak sekali contoh iqlab ini dalam Al-Quran. Silakan Ananda cari contohnya nanti ya. Next, kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin. Yang terakhir adalah ada ikhfa. Oke. Ikhfa ini artinya kita menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa itu sendiri. Ayo, siapa tahu ada berapa jumlah huruf ikhfa? Ayo, 1, 2, 3. Yeay, betul. Ada 15.
Nah, karena ini banyak, kita geser dulu. Ikhfa ini ada hurufnya 15. Mulai dari huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to. Nampak ya nak ya? Zo, sambil ikuti saja ya. Fa, of, dan ka. Benarkah dia jumlahnya 15? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kita singkirkan dulu. Oke, ada 15 huruf dari ikhfa. Ikhfa tadi artinya apa? Menyamarkan. Menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang 15 ini. Contoh, dalam surat An-Nas sering itu salah keliru dalam pembacaannya. Dan saya ulang lagi, ikhfa ini nanti dibaca dengan dengung. Contoh, min syarril waswasil khannas. Min syarril, bukan bunyinya seperti bunyi non mati aja, bukan min syarril. Walaupun antum dengungkan, tapi tidak antum samarkan bunyi ikhfa ini ke dalam bentuk huruf syanya, maka dia belum sempurna, masih ada kekurangan dalam pembacaannya. Yang betul bacaannya adalah kita baca min syarril. Jadi setelah kita mengucap huruf nun sukun itu, huruf berikutnya ikut serta dalam pengucapannya. Jadi bersiap-siap kita membaca huruf sya setelah huruf nun. Min syarril, bibirnya sudah mulai dibentuk, kita akan menyebut huruf sya. Min syarril waswasil khannas. Terus Ananda juga sering salah di huruf qaf dan kaf. Nah, untuk dengung ini kita bacanya agak sedikit berbeda. Kita contohkan bacaan in kuntum. Tulisannya in kuntum. Tapi dalam ikhfa kita membacanya menjadi in kuntum. Nah, ada dua loh di sana huruf ikhfanya. Huruf kaf satu dan huruf ta. In kuntum. Jadi seolah-olah kita setelah menyebut huruf nun mati atau tanwinnya, kita bersiap-siap mulut kita menyambut huruf ikhfa berikutnya. Oke, contoh lagi. Min qablikum. Kaf dengan qaf dia sama seperti bunyi-bunyi eng, ya. Jadi tidak ada lagi Ananda yang baca minkum. Min walaupun dibaca dengung minkum, tetap tidak sempurna bacaan ikhfanya. Oke, ada berapa tadi? Kita ulang kembali huruf ikhfa nun mati atau tanwinnya ada berapa? Ada 4 hukumnya. Yang pertama tadi izhar, yang kedua ada idgham. Idgham ada 2, yaitu idgham bila guna dan idgham bi guna. Kemudian ada hukum iqlab dan terakhir ikhfa. Ada 4. Hanya idgham terbagi lagi 2 menjadi 5 dia jadinya. Oke Ananda, semoga video ini bermanfaat untuk kita perbaiki bacaan kita di rumah. Semoga di bulan Ramadan ini dengan rajinnya kita tilawah, memperbaiki bacaan, semoga nanti bacaan Quran kita lebih bagus lagi dan Ananda semuanya lebih semangat lagi nanti untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran. Salam sayang dari ustazah semuanya, dari guru Quran dan seluruh guru kita di Askia ini. Semoga kita semua tetap semangat dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ada penugasan ya.
Nah, untuk melihat antum paham atau tidak dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, nah kita akan kasih tugas buat antum. Ini sudah Ustazah perlihatkan ada 4. Ini 4 ya, tapi idgham karena dia 2 menjadi 5 hukum non mati atas sukunnya. Nah, tugasnya yang pertama, cari contoh di juz 30, 2 contoh izhar, 2 contoh ikhfa, 2 contoh iqlab, 2 contoh idgham bila guna, dan 2 contoh idgham bi guna. Jadi masing-masing dari hukum non mati atau tanwin ini antum cari di juz 30, masing-masingnya ada 2 contoh. Oke, berarti semuanya ada 10 contoh. Silakan antum tulis nanti dan dikirim ke grup Al-Qur'annya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan.